Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidani Rahmadi Putra dengan NPM terakhir yaitu 295. Di sini saya akan menjawab tantangan governance digital di era AI. Dan di sini ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern. Yang kedua yaitu resiko governance digital yang muncul. Yang ketiga yaitu contoh kasus nyata di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu solusi dan strategi agar pemerintahan dapat mengelola teknologi ini secara efektif. Yang pertama, sebelum memasuki ke pembahasan masalah, ini saya akan mendefinisikan governance digital. Menurut Hanich et al. Tahun 2023, digital governance merupakan bentuk governance yang memungkinkan teknologi digital untuk merancang, menegakkan, dan membantu seperangkat aturan, mekanisme kontrol, koordinasi intensif, dan kepercayaan dalam hubungan pertukaran. Dalam pandangan administrasi publik, digital governance diposisikan sebagai kerangka yang menyatukan pengambilan keputusan, layanan, dan partisipasi warga melalui platform digital, big data, dan AI. Yang pertama yaitu bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern. Teori good governance yang menekankan pada transparansi, partisipasi, dan efisiensi yang diperkuat AI melalui pengolahan big data untuk keputusan berbasis bukti dan pengurangan korupsi. AI memungkinkan simulasi membantu kebijakan kompleks seperti prediksi pasar ekonomi dunia. Hal ini serupa dengan teori adaptive governance yang pernah dilakukan oleh Mark Getz dan Dorobantu pada tahun 2019. Resiko governance digital yang muncul. Yang pertama yaitu resiko keamanan data. Serangan cyber terhadap sistem pemerintahan dapat mengganggu stabilitas layanan publik dan menimbulkan kebocoran data massal, seperti yang terjadi akibat penyimpanan data di cloud asing. Kurangnya regulasi yang selaras dengan inovasi memperbesar penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua yaitu ketimpangan dan kapasitas. Kesenjangan akses teknologi memperlemah partisipasi masyarakat di daerah terpencil. Sementara ASN sering kekurangan kompetensi digital untuk mengelola platform e-government. Ancaman state surveillance juga berpotensi melanggar privasi melalui pengawasan berlebih. Risiko contoh kasus secara empiris di Indonesia. Contoh empiris terlihat pada implementasi sistem AI di pemerintahan daerah, seperti pengawasan data biometrik yang berpotensi penyalahgunaan identitas. Data menunjukkan risiko tinggi pada data personal dan lokasi. Yaitu data menunjukkan risiko tinggi pada data personal dan lokasi dengan dampak seperti pelanggaran hak privasi. Data serangan cyber. Yang pertama itu adalah serangan cyber total. Jumlah semester 1 pada tahun 2025 sebanyak 133,4 juta. Dampaknya yaitu dampak pada governance yaitu gangguan layanan publik. Yang kedua yaitu ada CVA crisis. Jumlah semester 1 pada tahun 2025 sebanyak 1.632 kasus. Dampak pada governance yakni kerentanan sistem AI. Dan yang terakhir yaitu prioritas regulasi data. Jumlah semester 1 pada tahun 2025 sebanyak 84 responden. Dampak pada governance yakni pelanggaran privasi. Solusi dan langkah strategis untuk pemerintah. Ada dua yang saya akan bahas ini. Yang pertama yaitu teori New Public Management atau NPM. Dengan otomatisasi proses administrasi dengan AI seperti sistem SPPE di Indonesia serta pengukuran kinerja berbasis data untuk mitigasi risiko privasi. Yang kedua yaitu digital leadership dan governance. Dengan membangun visi AI yang mencakup pembangunan infrastruktur, regulasi privasi data, dan literasi digital masyarakat untuk adopsi inklusif. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi pendukung transformasi. Yang dengan pertama yaitu penguatan regulasi. Adopsi kerangka SPPE dengan sanksi ketat untuk pelanggaran data sesuai teori e-government RISE yang fokus pada hubungan stakeholder. Yang kedua yaitu pelatihan SDM, program berkelanjutan bagi birokrat untuk mengoperasikan AI, mengatasi keterbatasan kapasitas seperti di Papua. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi grand design. Monitoring dan evaluasi grand design dengan peta jalan sistematis untuk transparansi, hindari fragmentasi antar instansi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.